Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kehidupan tidak senantiasa terjadi seperti yang kita harapkan. Bahkan ada banyak bentuk kehidupan yang mungkin menyakitkan kita. Salah satu hal yang sering kali ditakutkan, tetapi itu juga sering kali menimpa kita, adalah kata ditolak. Mungkin di antara kita punya pengalaman pernah ditolak. Apakah ditolak masuk ke sekolah atau universitas yang kita inginkan, ditolak ketika kita melamar pekerjaan atau ingin mendapatkan sesuatu, atau di antara kita ada yang punya pengalaman ditolak karena orang yang kita cintai menolak cinta kita. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pengalaman ditolak yang menakutkan ini membuat banyak orang kemudian menjadi tidak percaya diri. Bahkan ada di antara kita yang seringkali tidak berani melakukan sesuatu dengan berkata, kamu saja, nanti kalau aku dia tidak mendengarkannya. Lebih baik yang melakukan Bapak saja. Siapakah kami kalau kami melakukan? Nanti kami tidak diperhitungkan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pengalaman ditolak bisa menjadikan suatu traumatis dalam kehidupan kita atau manusia pada umumnya. Ketakutan dan pengalaman ditolak membuat kita tidak percaya diri. Lebih dari itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pengalaman ditolak membuat kita memiliki sebuah pengalaman hidup yang membentuk kita, dan itu sangat tidak menyenangkan. Seorang anak yang tahu bahwa ia ditolak oleh orang tuanya, maka ia akan menjadi pribadi yang tidak pernah percaya diri. Pribadi yang dipenuhi dengan kepahitan dan pribadi yang punya keinginan untuk membalas dendam. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, lalu bagaimana kalau dalam kehidupan ini kita pernah menjadi pribadi yang ditolak, bahkan pernah menjadi pribadi yang tertolak? Ditolak oleh orang-orang yang dekat dengan kita, saudara kita, orang tua kita, ataupun juga orang yang kita kasihi. Bagaimanakah kita harus menyikapinya sehingga penolakan itu tidak menjatuhkan kita kepada suatu bentuk kehidupan yang pada akhirnya merugikan kita sendiri? Pemazmur punya pengalaman yang indah ketika ia berbicara tentang hidup yang tidak diinginkan oleh orang lain, bahkan hidup yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 10 mengatakan demikian, "Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Ayah dan ibu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Ayah dan ibu adalah pribadi-pribadi yang melaluinya kita hadir dan lahir di dunia ini. Ayah dan ibu adalah pribadi-pribadi yang seharusnya sangat bisa menerima siapa kita, mengasihi kita apa adanya. Tetapi dalam praktek kehidupan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, banyak orang memiliki pengalaman pahit, bahkan pengalaman yang sangat-sangat menimbulkan traumatis karena penolakan dari orang yang seharusnya sangat mencintai ini. Ada banyak pribadi dan anak-anak yang terluka, tidak bisa tumbuh, dan kemudian menjadi pribadi yang sangat-sangat ingin membalas dendam dalam kehidupannya. Karena apa? Ditinggalkan ataupun ditolak oleh orang tuanya. Lalu bagaimana kita harus berpulih agar kita tidak menjadi pribadi yang terus merasa tidak berharga, tetapi kemudian kita bisa menjadi pribadi yang tumbuh melewati penolakan itu sebagai suatu tahap kehidupan yang membentuk kita. Bagian kedua mengatakan, namun Tuhan menyambut aku. Namun Tuhan menyambut aku, menempatkan bahwa pribadi yang juga berharga dan penting dalam kehidupan kita, yang tidak kalah penting dari orang tua adalah Tuhan. Bisa jadi orang tua atau orang-orang terdekat dalam kehidupan kita tidak bisa menerima kekurangan kita, tidak bisa mengasihi dan mencintai kita apa adanya.
Bisa jadi kita menjadi orang-orang yang ditolak dan tertolak oleh banyak orang di sekitar kita. Tetapi kita harus mengetahui bahwa Tuhan menyambut kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menerima kita. Tuhan memahami kita. Keyakinan dan pemahaman ini akan membentuk kita bisa terus hidup, bertumbuh, berubah, dan berbuah. Kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang terus kerdil, terpenjara oleh trauma dan pengalaman masa lalu. Tetapi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mencoba melihat penolakan itu sebagai sebuah pengalaman. Agar apa? Agar kita tidak melakukan hal yang sama, menolak orang-orang yang membutuhkan cinta kasih. Yang kedua adalah agar kemudian kita berefleksi, agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang memang dalam tanda petik menjengkelkan, mengesalkan, sehingga kemanapun kita berada, kita senantiasa merasa tidak diterima. Penolakan bisa terjadi karena orang-orang tidak bisa menerima siapa kita apa adanya. Penolakan bisa terjadi juga karena kita adalah pribadi yang tidak mudah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, belajar dari Tuhan yang menerima kita, belajar dari Tuhan yang menyambut kita. Mari kita hidup sebagai pribadi-pribadi yang tidak hanya terjatuh dan terluka oleh penolakan, tetapi kita juga belajar dari penolakan itu. Agar kemudian dari penolakan itu kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Tentu yang kedua, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak menolak orang-orang yang datang kepada kita, yang dihadirkan Tuhan untuk kita sambut dan kita tolong. Sehingga kita bukan hanya sembuh dari pribadi-pribadi yang pernah ditolak, tetapi kita juga menjadi pribadi-pribadi yang menyambut orang-orang yang Tuhan hadirkan. Selamat bertumbuh dalam cinta kasih Kristus yang tidak pernah menolak, tetapi senantiasa menyambut dan memulihkan kita. Tuhan berkati. Amin.